والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum mengenai pembahasan apa kemarin? Mengenai pembahasan masalah tadlis, mudallis, mudallas. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Fanaqul, penjelasan yang kemarin itu ya, mengenai contohnya ada orang itu Khalid. Ada orang namanya Khalid, dia berkata, sesungguhnya Ali berkata seperti ini. Padahal Khalid itu enggak dengar langsung dari Ali. Dia melalui jalurnya Muhammad. Dia sengaja apa? Khalid enggak menyebutkan nama Muhammad, namanya apa? Tadlis perbuatannya. Khalidnya namanya mudallis. Paham ya? Khalidnya namanya apa? Mudallis, perbuatannya namanya tadlis. Paham ya? Karena dia seharusnya menyebutkan haddatsani Muhammad, anna Aliyan qala kada wa kada. Iya enggak? Telah menceritakan kepadaku Muhammad bahwasanya Ali berbuat seperti ini. Tapi dia langsungan mengatakan Ali berbuat seperti ini. Padahal jalurnya seharusnya lewat siapa tadi? Muhammad. Nah, Khalid, perbuatan Khalid ini namanya tadlis. Khalidnya namanya mudallis. Paham ya? Istilahnya gitu ya, istilahnya ini contoh aja. Karena di sini namanya Khalid. Nah, barakallahu fikum, enggak masalah, kita lihat di sini. Fanaqul hada tadlisun, ini adalah bentuk tadlis, penyamaran, pengkaburan. Wa huwa fil haqiqah lam yakdzib bal huwa shadiq. Dia sebenarnya pada hakikatnya enggak bohong dia. Dia jujur. Memang Ali itu mengatakan seperti itu, cuman kan dia harusnya jujur menyampaikan dari mana jalurnya gitu loh. Ya enggak Abdul Ghafur? Contohnya sekarang antum Abdul Ghafur. Ada kabar depan pom bensin ada kebakaran misalkan. Kabarnya itu dari Muhammad misalkan. Antum, na'am barakallahu fikum, na'am kabarnya itu dari Saleh katanya Muhammad. Paham ya? Saleh pun katanya Muhammad. Antum langsung apa? Mengatakan Saleh mengkabarkan kepadaku tanpa menyebutkan apa? Muhammad. Keliru atau tidak? Keliru, seharusnya diurutkan. Paham ya? Diurutkan. Kalau seandainya kabar dari Muhammad, berarti nanti apa? Naam telah menceritakan kepadaku Ali. Paham ya? Ali harus mengatakan juga telah menceritakan kepadaku Muhammad. Berarti Muhammad sumbernya misalkan. Apa maksudnya ya? Naam seperti itu. Contohnya seperti itu. Naam barakallahu fikum. Karena kalau antum ngomong di dekat pom bensin ada kebakaran, padahal antum enggak lihat. Padahal dapat kabarnya dari Saleh misalkan, berarti apa namanya? Tadlis. Naam barakallahu fikum. Jadi harus dijelaskan biar jelas dari mana jalur periwayatan kabar tersebut. Kita lihat di sini, lakin hunaka ba'dul asbab tahmilur rawi 'ala tadlis. Yang penting. Tapi di sana ada sebab-sebab, ada sebagian sebab yang membawa perawi itu berbuat tadlis. Ternyata ada sebabnya, enggak sembarangan ini ya. Nah, ternyata apa? Tidak sembarangan, ada sebabnya. Kenapa kok berani-beraninya perawi itu bikin tadlis itu kenapa gitu loh. Pertama, contohnya atau di antaranya ka'an yuridu rawi an yukhfiya nafsah. Pengennya perawi itu ingin menyembunyikan identitas dirinya. Li'alla yuqal anhu, agar enggak dikatakan tentangnya innahu akhadha an hadzal syekh. Perhatikan. Agar enggak dikatakan kalau dia sesungguhnya dia mengambil dari syekh ini. Sengaja dia sembunyikan identitasnya. Paham belum? Identitasnya dia sembunyikan. Famatsalan contohnya. Nah, ini sebagai contoh. Ini contoh yang pertama ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu tujuannya perawi tadi tujuannya ingin menyembunyikan identitas dirinya biar enggak nampak. Karena kalau nampak orang tahu, paham ya? Contohnya ada orang namanya Saleh bin Mahmud. Perhatikan ya, Saleh bin Mahmud. Saleh bin Mahmud ini terkenal kalau ngambil kabar dari orang pendusta. Akhirnya dia menyembunyikan apa? Identitasnya. Saleh gitu toh. Kan Saleh banyak, ada Saleh bin Muhammad, Saleh bin Zaid, Saleh bin barakallahu fikum bin Ja'far misalkan. Nah, akhirnya kalau haddatsani Saleh. Paham ya? Jadi akhirnya apa? Orang Saleh yang mana ini loh? Paham ya? Saleh yang mana ini? Karena kalau nampak qala haddatsani Saleh bin Mahmud misalkan, wah berarti ini pendusta nih. Karena kabarnya dari pendusta seringnya kalau Saleh bin Mahmud. Paham belum? Sengaja dia sembunyikan identitasnya tadi biar enggak nampak gitu loh. Kita lihat. Au akhfa dzalika li gharadin siyasiyin, wallahu musta'an. Atau terkadang seorang perawi sengaja menyembunyikan, nah barakallahu fiikum, bikin tadlis karena tujuan politik, siasi. Masalah politik aja masuk ini, bayangkan ini. Siasi.
Nah, tujuan politik. Aw li annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin aw nahwi, atau terkadang membikin tadlis itu sebabnya apa? Dia takut khawatir terhadap dirinya dari penguasa atau yang semisalnya. Takut kalau ketahuan penguasa akhirnya dihukum. Akhirnya dia bikin apa? Tadlis, penyamaran. Nah, kita lihat. Aw li ghairi dzalik min al-asbab ukhra, atau yang selain itu dari sebab-sebab yang lainnya. Aw li ajli anna asy-syaikha alladhi asqatahu ghairu maqbulir riwayah, atau perhatikan baik-baik ini, atau dalam rangka syekh yang dia hilangkan, yang dia gelapkan, yang dia samarkan tadi itu, syekh yang tidak diterima riwayatnya karena khawatir nanti disebutkan itu nampak penyakit hadisnya, paham ya? Akhirnya sama dia digelapkan, syekhnya enggak disebutkan. Paham belum? Syekhnya enggak disebutkan namanya. Allah musta'an. Imma li kaunihi dha'ifal hifdz, imma karena syekhnya itu lemah hafalannya, au li kaunihi qalilad din, atau syekhnya tersebut, gurunya tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum, sedikit ilmu agamanya, au li anna syaikhahu alladhi rawa anhu aqallu martabatan minhu, atau syekh yang dia meriwayatkan darinya itu apa? Kedudukannya di bawah dia. Au ma asbah dzalik, atau yang semisal itu. Contohnya apa contohnya ini? Contohnya, nah barakallahu fikum, dia dapat kabar dari syekh yang bisa dikatakan terkenal tapi melalui muridnya, melalui santrinya. Kan kalau yang namanya guru ustadz itu kan sangat gengsi kalau menukilkan kabar dari santrinya. Nah, akhirnya karena gengsi tadi itu, dia enggak nyebutkan nama santrinya. Langsung haddatsani Syekh Shalih Al-Fauzan. Paham ya? Telah menceritakan kepadaku Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia enggak pernah ketemu. Paham ya? Enggak pernah ketemu. Orang-orang bayangannya bagaimana ketika dengar lafaz itu? Oh, berarti ustadz ini ketemu Syekh Shalih Al-Fauzan, ya enggak? Padahal ustadz ini ngomong kayak gitu pun dapatnya dari siapa? Santrinya, dari Abdul Ghafur. Contohnya aja, contoh ya. Contohnya harus sebutkan haddatsani Abdul Ghafur. Paham ya? Anna Syekh Shalih Al-Fauzan yaqul, gitu. Paham ya? Contoh aja ya Abdul Ghafur ya. La ba'as, nah khair insyaallah. Nah, maksudnya gitu, maksudnya itu enggak usah gengsi gitu loh, walaupun kabar dari santrinya pun enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Al-muhim, kata beliau, yang penting anna aghrada isqatus syekh katsirah ghairu mahsurah. Yang penting kata beliau, tujuan-tujuan dijatuhkannya, digelapkannya, dihilangkannya namanya syekh itu banyak sekali tanpa ada batasan, kata beliau. Lakin aswa'uha an yakuna syekh ghairu adlin, ini. Yang paling jeleknya itu karena syekhnya tidak memiliki sifat adalah. Kalau disebutkan takut nanti hadisnya rusak. Kan orang membuat tadlis itu fungsinya diantaranya biar memperindah sanadnya, memperindah sanad hadisnya. Kalau dia nyebutkan syekhnya yang dia tuh syekhnya tidak memiliki muru'ah, syekhnya yang suka mabuk-mabukan, syekh yang suka berjudi misalkan, kalau disebutkan nama di situ, ngerusak nilai hadis itu loh. Paham belum? Akhirnya sama dia dijatuhkan, dihilangkan, enggak sebutkan syekhnya. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada barakallahu fikum, syekhnya ini namanya Konbur. Konbur itu misalkan ya, Konburun. Nah, dia enggak mau nyebutkan haddatsani Konbur, enggak mau dia. Karena Konbur ini dia memang kalau masalah hadis Masya Allah, cuman dia ahlu ma'asi. Paham ya? Dia kalau dengar beneran, tapi dia kalau pulang dan dengar mabuk-mabukan, minum khamr. Paham ya? Kemudian intinya ngefly lah gitu istilahnya ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Akhirnya Akhirnya dia karena khawatir nanti merusak keindahan hadis tadi itu, dia sengaja Konbur tadi enggak disebutkan. Paham ya? Padahal jalur riwayatnya lewat dia gitu loh. Paham maksudnya insyaallah ini ya? Naam. Jadi secara globalnya soal antum udah paham semuanya, tinggal dipraktekkan aja. Maksudnya praktekkan bukan praktek tadlis ya. Maksudnya praktekkan tuh meneliti, mengetek sendiri gitu ya. Kalau tadlisnya jangan dipraktekkan. Mau kemana? Mau ke toko pojok. Pojok situ tahunya, tapi pojok desa sana. Itu jangan dipraktekkan ya. Allah musta'an. Kalau tadlisnya dan dipraktekkan. Fa yusqituhu min adli an yusbiha al hadits maqbulan, ya kan? Dijatuhkanlah guru tadi. Guru yang tidak memiliki sifat adalah tadi digelapkan, dijatuhkan, dihilangkan agar hadisnya itu menjadi makbul, diterima. Kan enggak nampak. Coba kalau hadisnya nampak bahwasanya ada seorang perawi yang rusak tadi itu, yang kriterianya tidak memiliki sifat adalah, mungkin dibicarakan lagi. Li'anna hadza yatarattabu, karena yang seperti ini yatarattabu alaihi ahkam syar'iyyah katsirah. Karena yang seperti ini, yang namanya tadlis seperti ini, barakallahu fikum, ini
akan melahirkan hukum-hukum syar'i yang banyak sekali. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya ini berkaitan masalah hukum ini bagaimana gitu loh. Paham ya? Nah, ada tadlisnya apa tidak di situ nanti? Wa rubbama yakunul hadits makdzuban min qibal syekh saqit. Karena bisa jadi hadis tersebut hadis yang didustakan, yang sumbernya dari apa? Syekh yang sengaja dijatuhkan, dihilangkan dari itu. Paham belum? Khawatirnya di situ harus sebutkan dulu. Syekhnya itu siapa? Ma'ruf atau tidak? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wala yuqbal haditsul mudallis, dan hadisnya seorang mudallis enggak diterima. Walau kana rawi thiqatan, walaupun perawinya thiqah, illa idza sarraha at-tahdits bit-tahdits wa qala haddatsani fulan aw sami'tu fulanan fa hina idzin yakun muttasilan. Kecuali kalau perawi yang thiqah tadi yang dia itu ternyata mudallis, itu terang-terangan di tempat yang lain dengan apa? Tahdits. Paham belum? Terang-terangan di tempat yang lain dia mengatakan haddatsani fulan atau terang-terangan sami'tu fulanan, berarti benar-benar dia itu mendengar, benar-benar bertemu berjumpa dengan guru tadi. Fa hina idzin yakun muttasilan, maka yang seperti itu barulah dihukumi muttasil. Termasuk salah satu perawi yang disebut oleh para ulama sebagai contoh adalah apa? A'mash. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka ada yang menjulukin A'mash memiliki an-anah, paham ya? Kemudian sebagian mereka ada yang terkadang memiliki apa? Terjatuh dalam tadlis. Cuman tadlisnya itu bisa dikatakan enggak membahayakan. Karena terkadang terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz tahdits. Paham ya? Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj kemarin mengatakan apa? Bahayanya tadlis itu. Na'am, la azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau seandainya aku berzina itu lebih aku sukai daripada membikin tadlis. Paham ya? Penyamaran atau pengkaburan tadi. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Al-qismu tsani tadlisus syuyukh. Pembagian yang kedua adalah tadlisus syuyukh, penyamaran penggelapan syekh. Wa huwa alla yusqita syekh walakin yasifuhu bi awsafin la yu'raf biha. Tapi dia enggak menjatuhkan, enggak menggelapkan syekhnya. Syekhnya disebutkan, cuman dengan menyebutkan apa? Sifat-sifat yang enggak dikenal gitu loh. Syekhnya disebutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya dia Muhammad bin Saleh contohnya. Paham ya? Nah, Muhammad bin Saleh. Karena biar enggak ketahuan, dia Muhammad At-Tayyar misalkan. Qala haddatsani Muhammad At-Tayyar. Paham ya? Jadi orang kan bingung, Tayyar siapa ini? Kalau misalkan disebut Muhammad bin Saleh mungkin ma'ruf, ketahuan itu. Oh, ini mungkin perawinya dikatakan syekhnya ini dhaif atau semisalnya. Tapi untuk mengelabui dengan sifat-sifat yang enggak dikenal itu. Qala haddatsana Muhammad At-Tayyar. Telah menceritakan kepada Muhammad At-Tayyar. At-Tayyar itu apa? Pilot. Nah, nyopir pesawat sudah ada waktu itu ya. Belum ada. Ini contoh aja. Contoh aja tadlis itu seperti itu. Nyebutkan nama syekhnya, nyebutkan, cuman nyebutkan dengan sifat yang enggak dikenal gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Rinciannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.